Baik, jadi di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Infrastruktur Politik dan Suprastruktur Politik. Untuk materi pertama di Infrastruktur Politik. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non-formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik, guna sebagai penyalur atau penyampaian aspirasi dari berbagai kelompok dalam suatu negara dalam lapisan manapun. Infrastruktur politik sendiri dibagi menjadi 7 bagian. Baik, yang pertama ada partai politik atau parpol. Partai politik atau parpol adalah organisasi yang mempunyai fungsi setidaknya terdapat 5 fungsi dasar utama. Yang pertama ada fungsi artikulasi kepentingan. Partai politik menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi atau kepentingan masyarakat. Contohnya saja, mendorong kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tertentu, seperti petani atau buruh. Selanjutnya ada fungsi agresi kepentingan, yaitu partai politik yang mengumpulkan berbagai kepentingan masyarakat yang beragam dan merumuskannya menjadi kebijakan atau program kerja yang terintegrasi. Contohnya saja, menggabungkan tuntutan berbagai kelompok untuk membentuk platform partai. Yang ketiga ada fungsi sosialisasi politik. Partai politik mendidik masyarakat tentang nilai-nilai, norma, dan proses politik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Contohnya saja mengadakan seminar atau kampanye tentang kepentingan pemilu. Terus yang keempat ada fungsi rekrutmen politik, yaitu partai politik mencari, melatih, dan mencalonkan individu-individu untuk mengisi posisi politik atau pemerintahan. Contohnya, mengusulkan calon anggota legislatif atau kepala daerah. Dan yang terakhir, ada fungsi komunikasi politik, yaitu partai politik menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah untuk menyampaikan informasi, aspirasi, atau kebijakan. Contohnya, menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah untuk menjelaskan kebijakan atau pemerintah kepada rakyat. Yang kedua, ada kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok ini terdiri dari individu atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Contohnya, serikat buruh, asosiasi bisnis, kelompok lingkungan hidup. Yang ketiga, ada pressure group atau kelompok penekan. Berbeda dengan kelompok kepentingan, kelompok penekan lebih aktif dalam menggunakan berbagai cara seperti demonstrasi atau lobby untuk menekan pemerintah agar memenuhi tuntutan mereka. Contohnya gerakan sosial, aksi massa. Dan yang keempat, ada media massa. Media berperan penting dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Contohnya adalah televisi, surat kabar, radio, dan media digital lainnya. Yang kelima ada journalism group atau kelompok jurnalis, kelompok yang membuat berita dan memberitakan hal-hal baru tentang politik. Mereka harus mengumpulkan informasi yang sebenar-benarnya dari sumber-sumber yang tajam dan terpercaya. Karena informasi ini lalu akan disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang perkembangan yang terjadi di dunia politik saat ini. Yang keenam ada student group atau kelompok pelajar. Kelompok ini biasanya mahasiswa yang sedang belajar tentang politik universitinya. Masing-masing kelompok ini biasanya sering mengkritik tentang keadaan politik negara dengan berbagai cara. Yang ketujuh atau yang terakhir ada politik figure atau figur politik, orang-orang yang lalu lalang atau yang bekerja di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat, berperan penting dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai infrastruktur politik. Selanjutnya kita berpindah ke materi kedua, yaitu suprastruktur politik. Baik, untuk materi selanjutnya di suprastruktur politik. Sebelumnya, suprastruktur politik sering disebut sebagai bangunan atas atau mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuatan keputusan yang sah. Lembaga-lembaga tersebut
bertugas mengkonversi input yang terdiri dari tuntutan, dukungan yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik. Montesquieu sendiri membagi lembaga-lembaga kekuasaan tersebut dalam 3 kelompok. Yang pertama ada eksekutif. Tugas dari eksekutif sendiri yaitu melaksanakan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Contohnya presiden, perdana menteri, dan kabinet menteri. Di Indonesia sendiri, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Presiden dan wakil presiden menjabat dalam waktu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya ada legislatif, yaitu sistem perwakilan di Indonesia saat ini yang menganut sistem bicameral. Itu ditandai dengan adanya 2 lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu DPD. Dengan merujuk asas tria politika di Indonesia, kekuasaan terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini DPR dan DPD mempresentasikan kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang anggota-anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu DPD. Untuk yang terakhir ada yudikatif. Yudikatif itu bertugas untuk menegakkan hukum dan mengendalikan pelanggaran hukum. Contohnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.